Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jemaah tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2 hari sudah kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita yang hadir pada malam ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus memakmurkan masjid yang kita cintai ini, terlebih mampu mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Tadarus kita istiqomah, zikir kita istiqomah, infak, sedekah, dan amaliyah-amaliyah positif yang lainnya pun mampu kita pertahankan ketika Ramadan ini, terlebih pasca Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke pangkuan alam junjungan kita, panutan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah sampai pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa turut taat serta istiqomah kita sunnah dan ajarannya. Jamaah tarawih yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, jika dianalogikan, jika diibaratkan, jika diumpamakan, bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh, yang didapat oleh kita. Tentunya saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat, semakin rajin ibadah yang dilakukan, maka semakin banyak pula pahala yang diperoleh. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah persoalan iman. Ada kalanya atau suatu saat ia bisa naik, tapi pada kesempatan lain pun ia akan melandai, akan turun. Hal demikian kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal Ramadan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih ramai dipenuhi jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana. Dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai. Hari ini pun bisa kita saksikan. Masjid kita begitu penuh. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja, bukan fase awal saja, kan tetapi kita bisa menghatamkannya sampai Ramadan berlalu atau berakhir. Meskipun pada kenyataannya berat, susah bagi kita. Akan tetapi mari kita niatkan ibu bapak semua, kita hadir di sini bukan hanya Ramadan saja, bukan hari ini saja. Tentu akan menjadi sebuah keberkahan dan turunnya curahan rahmat dari Allah. Manakala masjid ini selalu dipenuhi, disesaki oleh kita yang hari ini berzikir, hari ini beribadah, hari ini melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan amaliyah-amaliyah positif yang lainnya. Sayangnya jemaah yang dimuliakan Allah, begitu memasuki separuh atau bahkan akhir Ramadan,
semangat ibadah pada kenyataannya, faktanya tidak lagi sebesar di fase awal. Jemaah tarawih biasanya mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran pun mulai menurun dan sebagainya. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita senantiasa terawat dengan baik, agar ibadah kita senantiasa terjaga, agar ibadah kita senantiasa kontinuitas, konsisten, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita rawat, yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita jaga. Pertama, di bulan Ramadan ini, agar ibadah kita senantiasa istiqomah, terawat dan terjaga, kita tidak makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momentum berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan. Ini terjadi, Ibu Bapak. Sehingga ketika tarawih, ketika tadarus, ketika itikaf, kita ngantuk, kita lelah. Karena memang terlalu banyak makanan yang dimasukkan ke dalam perut kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat perut terlalu kenyang, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan tidak baik. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya sangat berlipat-lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah telah memberikan tip. Kata Rasulullah, "Fasulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi." Hendaknya sepertiga perut diisi untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hari ini, apakah kita sudah betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Atau justru ketika adzan berkumandang, adzan maghrib tiba, justru semua yang ada di meja makan kita lahap. Padahal hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hakikatnya tubuh kita itu jangan sampai semuanya dijejali, disesaki oleh makanan saja, sehingga kita sulit untuk bernafas. Imam Asy-Syafi'i juga beliau menyampaikan, "Asyabmu yuthqilul badana wa yuqtil qalba wa yuzilul fitnata wa yujlibun nauma wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah." Makan terlalu kenyang membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan menjadikan malas beribadah. Ini yang mesti kita waspadai, yang mesti kita lakukan secara teratur. Jangan sampai karena seharian kita menahan lapar dan dahaga, kan tetapi ketika maghrib tiba, waktunya kita berbuka, karena begitu banyak makanan yang berada di hadapan kita atau di meja makan, semuanya kita lahap, semua kita masukkan ke dalam perut kita. Manakala kenyataan seperti itu, jangan harap ketika beribadah kita akan khidmat, ketika beribadah akan nikmat, ketika beribadah akan tenang. Justru manakala semua yang ada di hadapan kita masukkan dalam perut kita, ibadah akan berat, ibadah akan malas, zikir pun akan sulit. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, agar ibadah kita senantiasa terawat, terjaga, dan konsisten di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini, hindari perbuatan maksiat.
Jemaah yang dimuliakan Allah, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja, sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Berkaitan dengan ini, Ibnu Abbas pernah berkata, "Inna lil hasanati diyaan fil wajhi, wa nuron fil qalbi, wa sa'antan fil rizqi, wa quwwatan fil badani, wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sebaliknya, wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi, wa dulmatan fil qabri wal qalbi, wa wahnan fil badani, wa naqsan fil rizqi, wa bughdatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya pada keburukan, pada kemaksiatan, pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Ini salah satu penyebab kemaksiatan, kedurhakaan, dosa yang kita lakukan. Suram wajahnya pun, apalagi hatinya. Berat, enggan untuk memaafkan orang lain. Sulit menerima nasihat orang lain. Karena memang dosa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, Ramadan sejatinya kita jadikan sebagai madrasah tarbiyah, pendidikan bagi kita. Yang tadinya kita teratur dengan datangnya Ramadan, kita menjadi orang yang disiplin, yang teratur. Dan yang terakhir, yang ketiga, agar ibadah kita senantiasa terawat, terjaga dan konsisten, yaitu tidak berlebihan dalam beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW beliau menyampaikan, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan solatlah yang paling Nabi cintai adalah solat yang dijaga kesinambungannya meskipun sedikit. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW bila biasa melakukan salat sunnah akan melakukannya dengan konsisten terus menerus. Makanya Rasulullah pun menyampaikan, amal yang aku cintai adalah amal yang sedikit akan tetapi dilakukan secara kontinuitas, konsisten terus menerus. Berbeda dengan kita, ketika rajin pisan, ketika hoream kedua pisan. Inilah yang membedakan pribadi kita dengan Rasulullah. Sedikit perbedaannya. Rasulullah sedikit-sedikit beribadah, kita mah sedikit sekali beribadah. Rasulullah sedikit makan, kita mah sedikit-sedikit makan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan, setidaknya kita mampu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mampu merawat ibadah kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, tadarus kita, dan amaliyah-amaliyah positif yang lainnya. Mari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, memang semakin baik. Tapi akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermakna jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten, dengan istiqomah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membimbing, mendidik diri kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Istiqomah untuk terus memakmurkan masjid yang kita cintai ini, memakmurkan kegiatan-kegiatan positif yang ada di lingkungan kita, menjaga dan merawat kebersamaan kita. Kita berbanyak berzikir bersama-sama ataupun sendirian. Kita perbanyak tilawah, kita banyak tadarus. Ini yang akan menghasilkan manakala sampai pada Idul Fitri kita pantas menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Sekian dan demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.